Saya akan di sini menjelaskan tentang menyebutkan beberapa contoh sistem dalam bidang teknik pertanian, mata kuliah analisis sistem dan desain. Perlu kita ketahui bahwa sistem itu adalah sekumpulan elemen yang dibuat untuk mencapai sebuah tujuan, itu makna umum dari sebuah sistem. Kemudian kita lanjut ke contohnya. Ada mesin penyangrai kopi. Di sini mesin penyangrai kopi ini memiliki beberapa subsistem yang terdiri dari cerobong, pengaduk spiral, kemudian dudukan mesin, kerangka mesin, sangrai, dudukan kompor dan lain sebagainya. Nah, kita perlu ketahui juga bahwa ada interaksi yang terjadi di setiap subsistem ini, seperti pengaduk spiral sebagai alat untuk mengaduk kopi agar kopi dapat tersangrai secara merata. Kemudian ada silinder penyangrai sebagai tempat untuk menyangrai biji kopi yang akan disangrai. Ada bagian untuk jalur keluar hasil sangrai sebagai tempat yang dilewati hasil sangrai. Kemudian ada cerobong sebagai tempat pembuangan udara hasil dari penyangraian. Ada motor listrik yang digunakan sebagai pemutar atau pemutar pengaduk spiral terhadap biji kopi agar dapat berputar ketika silinder sangrai mulai dipanaskan. Dan ada rangka mesin, itu sebagai tempat penyangga keseluruhan komponen di dalam mesin penyangrai kopi ini. Kemudian ada penutup silinder penyangrai sebagai tempat penahan panas agar tidak banyak menguap atau hilang. Kemudian ada motor listrik, kemudian ada jalur masuk bahan sebagai tempat di mana bahan atau biji kopi itu dimasukkan untuk disangrai. Di sana ada gambarnya. Kemudian yang terakhir ada dudukan kompor, itu sebagai tempat untuk memasang kompor yang menghasilkan panas dari proses pengambilan. Itu yang digunakan untuk menyangrai kopi yang ada kompor ini berada pada bagian bawah penyangrai, silinder penyangrai. Kemudian untuk mesin penyangrai kopi ini apa saja sih lingkungannya? Lingkungan dari mesin penyangrai kopi ini adalah api dari kompor yang diperoleh dari biogas sebagai sumber panas yang digunakan untuk menyangrai kopi, dan listrik dari solar panel sebagai sumber penggerak motor listrik yang digunakan untuk memutar arus spiral. Kemudian di dalam sebuah pembuatan mesin dan sebagainya pasti ada tujuan. Nah, tujuan dari mesin penyangrai kopi ini adalah untuk mengurangi penggunaan gas bumi dengan mengolah kotoran hewan sebagai sumber energi untuk menyalakan api kompor dan mengurangi energi listrik dari energi fosil bumi. Ya, seperti tadi kompor itu digunakan biogas untuk bahan bakar kompornya. Kemudian kita berlanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada mesin perajang tembakau. Seperti inilah gambarannya. Ada beberapa subsistem di sini juga. Ada motor, ada poros, pembawa plat pisau, alat pembawa pisau, penutup sabuk, penutup pisau, hopper, dan kerangkanya. Nah, di sini ada beberapa interaksi terhadap beberapa subsistem ini juga. Nah, ada motor yang menggerakkan poros menggunakan sabuk atau kelinden. Nah, kemudian ada poros sebagai penyambung antara pisau dan motor untuk menggerakkan pisau. Nah, kemudian ada pembawa plat pisau diputar oleh motor menggunakan penghubung yang berupa poros. Kemudian ada plat pembawa pisau diputar dan memotong atau merajang tembakau sesuai dengan kecepatan yang ditentukan oleh motor. Kemudian ada penutup sabuk menjaga keamanan sabuk agar tidak ada yang menghalangi perputaran sabuk, contohnya partikel-partikel tembakau ataupun partikel lainnya ataupun benda-benda lainnya yang di sekitar mesin. Nah, kemudian ada penutup pisau menjaga keamanan pekerja saat mengoperasikan alat. Kemudian ada hopper, tempat memasukkan tembakau yang akan dirajang. Dan terakhir ada kerangka, itu sebagai penyusun semua unsur subsistem yang ada pada
mesin perajang tembakau ini. Di dalam interaksi ini kita dapat mengetahui bahwa subsistem yang ada pada mesin ini saling berkaitan. Kemudian kita ke seperti inilah gambarannya. Di sini ada lingkungan dari mesin perajang kopi itu, yaitu udara bebas itu sendiri. Itu adalah lingkungan yang dibutuhkan. Kemudian dalam pembuatan mesin pasti ada tujuan, seperti yang contoh yang pertama tadi. Di sini untuk membantu petani dalam mengefisienkan tenaga yang digunakan saat merajang tembakau. Selain itu, petani akan lebih cepat dalam proses perajangan. Seperti itulah beberapa contoh sistem dalam bidang teknik pertanian yang sudah diterapkan maupun masih banyak lagi yang akan diterapkan, dan sebagai pembantu petani dalam proses pertanian. Sekian dari saya.